2 Erangel. Lagi-lagi map paling ori di PUBG Mobile, paling pertama kali muncul. Dan kita tidak pernah bosan ketika menonton Erangel karena selalu ada aja laga yang gokil disajikan oleh ke-16 tim yang bermain. Dan pesawatnya motong agak tipis, tentunya dengan garis yang kayak gini ya agak sulit buat mau mencapai Milta Power atau Lipovka. Atau kalau ada yang mau ke Stable juga kayaknya sulit banget. Let's Jadi go. ini Tebak bakal circle. sulit. Tebak circle ya. Saya bilang Oke. ke... Sebutkan satu kota yang tidak masuk dalam circle. Oh, yang masuk dalam circle. Yang masuk dalam circle. Gua bilang sih yang masuk dalam circle itu pasti Prison. Prison masuk ya. Prison masuk. Oke, kalau gua akan memilih Zarki. Lu bilang Zarki. Zarki. Nah, berarti kalau gitu The Dona Pillars... mana tadi? Rozok. Oke. Dona Rozok ya. Kita lihat apakah kita semua salah. Atau ini circle-nya mengamankan posisi kita semua. Yang kita sebutin masuk dalam circle. Gak bisa tuh kayaknya ya bro. Kayaknya agak jauh tuh satu sama lain. Tapi kalau kita lihat ini Morph turunnya. Oh dia banting ke barat ya. Dia nggak... Wait. Morph punya strategi baru sepertinya. Mereka biasa atau ngambil nggak di arah atau nggak Gergopol. nyampe pas. Enggak, itu sampai harusnya. Nyampe Dari sih ya. pesawatnya dia harusnya masuk. Oh kan? yes, wow, saya yang benar. Enggak, kalau tadi gue nyebutin satu kota yang nggak Pasta masuk dalam salah. circle. Enggak pas. Enggak, lu ngomongnya yang masuk dalam circle. Masa sih? Iya. Enggak. Aduh. Lihat deh ini kalau misalkan dengan circle seperti ini dan pesawat yang kayak tadi, ini bagian baratnya bakal bloodbath banget sih, bakal ada adu gelut. Karena kita lihat mayoritas tim semuanya mengisi bagian barat Pulau Erangel karena lagi-lagi itu adalah garis pesawatnya. Ini kita mungkin udah ngelihat bakal ada tim yang pulang duluan bahkan di circle pertama. Harusnya ada, karena Pochinki ditempatin sama dua tim. Ada GD sama Nara kalau nggak salah tadi yang parasutnya diarahin ke arah Pochinki. Wow, Ya bener kan, GD dan Nara akan beradu ahim di Pochinki. Ya dan ini adalah dua tim yang punya senjata yang lebih bagus, sementara Audrey 2 lawan 1. Fallen masih belum tumbang di sini. Justru Audrey yang akan mati. Ini bisa menjadi duel yang bisa saja dimenangkan oleh Fallen. Kita tahu sendiri bagaimana dia adalah orang yang sangat kuat. Aimnya mendapatkan 2, 1 lawan 4. Sekarang kalau Anthem kenok, Fallen bisa saja mendapatkan 4 pemain sekaligus. Flag mulai datang sebagai backup untuk GD. Berhasil mendapatkan 1 lagi. Anthem terkenok. Ini bisa saja menjadi push dari seorang Fallen. Ada di sebelah kiri mendapatkan 1 pemain lagi dan Fallen akan tumbang. Namun teman-temannya sudah datang. Nara akan pulang langsung. Bahkan belum genap 5 menit di sini. Satu tim sudah harus bermain di lobby. Gila men, backup yang dilakuin sama Genesis Dogma tuh cepat banget. Dan Fallen punya kontrol yang baik hingga akhirnya 3 teman lainnya backup ke arah rumah yang sama. Ya itu lagi-lagi yang lu pengen lakukan pas. Ketika lu tahu lu kurang orang, tugas lu bukanlah membunuh musuh. Tugas lu adalah menahan nyawa, biar teman-teman lu bisa rotate dan ngebantuin lu, at least membuat jumlah pemainnya menjadi imbang. 4 lawan 4, dan itu yang dilakukan oleh GD tadi, makanya dia bisa menang duel tersebut. Fallen juga pinter banget nahan nyawanya. Opening frag-nya itu sangat penting. GD dapetin 4 kill yang sangat penting menurut gue bagi mereka. Bener banget, dan gue nggak ngerti apa yang dilakuin sama Nara tadi. Harusnya Nara sadar ketika ada step yang keluar dari dalam rumah. Karena tadi Fallen sempat melakukan regroup, dia keluar dulu ke arah rumahnya, dia healing dulu dengan first aid kitnya, dia masuk lagi dan ngabisin 2 pemain. Bahkan pemain yang dikenok sama Fallen tadi sempat di revive. Iya, terus dikenok lagi sama Fallen. Betul. Senjatanya enak loh padahal iya, dari senjatanya DP. enak, bener. Harusnya dari Nara bisa dapetin Fallen. Itu udah kekunci mati banget gerakan Fallen, tapi lagi-lagi Fallen dengan permainannya berhasil memulangkan Nara. Sekarang 15 tim. Tadi juga kalau nggak salah di sisi lain Siren berhasil mendapatkan 1 kill juga. NFT akan bermain di daerah Georgie, di perumahan Georgie di sini. Dan kalau nggak salah tadi Bu mengisi Yasnaya Poliana, salah satu rumah yang bisa dibilang salah satu daerah yang jarang banget menjadi primadona bagi tim-tim ini. Ya, ini bakal ada penumpukan. Tetap ya, akan ada penumpukan di bagian Gergopol. Walaupun lagi-lagi kemungkinan mereka akan bermain split push. Sementara Bahampas mereka langsung touring, buset gila nih. Mereka langsung touring, buset gila nih. Gokil banget nih kameramennya. Ini kameramen sih hari ini gila. Bagus sekali mengambil angle kameranya. Boy anak Gila. orang kaya. Satria batang hitam lari terus. Gokil men. Ke arah Pochinki tentunya dilewatin aja. Karena kayaknya Bahampas juga udah tahu itu adalah kota yang cukup stack up. Apalagi di early game.
karena memang Pochinki biasanya bakal ditinggalkan setelah looting, bukan tempat terbaik buat ditahan menurut gua Pochinki. Kecuali circle-nya ngambil Kecuali. Pochinki, karena mereka mengambil di bagian shelter dan juga mansion. Iya, buat tim-tim yang butuh banget poin, buat tim-tim yang suka main defensif, kemungkinan besar ide terbaik adalah buat ngisi bagian tengah atau timur dari circle, karena lagi-lagi dengan posisi pesawat yang seperti tadi, bagian timur akan kosong, melompong, dan Zabrol di sini langsung mengisi hospital. Oke, ini as rodanya patah sih itu Iya, fix. harusnya. Kalau mobil beneran dengan sedan kayak tadi Iya. harusnya udah patah sih. Udah kelar itu. Udah kelar, nggak Itu bisa orang jalan bengkelnya lagi. pasti nanya, "Bang, ini mobilnya dipakai buat apa, Bang?" Bang, nih mobil diapain bang? Kok bisa sampai patah kayak gini bang? Tapi Rozok jadi tempat yang sangat sunyi. Untuk school semua harusnya bisa harusnya dilewatin sih sama tim-tim yang memang mau rotasi ke arah timur. Tapi lagi-lagi di early game lu nggak mau melakukan pick fight, lu pengen finish the game dengan 4 pemain, karena dengan 4 pemain duel apapun menjadi lebih mudah rasanya. Kalau misalkan lu cuma modal 2 pemain, di end game lu ketemu 3 tim yang tiga-tiganya lengkap, ya dulu nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Dan The Pillars di sini mereka harus agak sedikit merubah permainan ya, karena kita tahu sendiri The Pillars ini agak brutal kalau misalkan melakukan rotasi. Ada orang, wow kalau misalkan mereka mau tabrak aja Bor. Menurut gua The Pillars mungkin harus sedikit berhati-hati, karena lagi-lagi mereka walaupun secara matematika mereka ada di dalam zona playoff, kalau mereka tusun terus-terusan, mereka keculik terus-terusan di early game, mereka bisa kegeser posisinya sama Siren kalau Siren mainnya bagus. Jadi lagi-lagi di posisi 16 besar ini, di posisi 15 sampai 18 itu masih jadi open fight buat seluruh tim. Yap. Dan GD kayaknya sekarang harus sudah mulai melakukan rotasi ya Son. Nggak boleh terlalu lama juga karena semua tim sekarang berbondong-bondong mengambil bagian center dari circle pertama. Kalau misalkan mereka nahan lama di arah Pochinki, mereka bakal kena begal. Dan ya udah ada rotasi juga yang bakal dilakuin sama tim Genesis Dogma. Bagian bawah harusnya antara BTR juga Airwolf juga sudah mulai keluar dari bagian SMB. Iya, 6 tim tadi kalau nggak salah melakukan rotasi semuanya ke arah timur. Karena mereka tahu kalau mereka mau looting dengan aman, lakukanlah di timur. Karena kemungkinan besar nggak ada tim, kemungkinan lu ketemu timnya sangat kecil. Sementara lu kalau ngeloot di barat, ada kemungkinan tim yang kayak, aduh loot kita masih kurang, kita kesini yuk, kita kesana yuk. Ketemu, lu hilang di awal, lu bakal bocuan di akhir. Makanya banyak banget tim yang melakukan early rotation, padahal biasanya kita melihat late rotation. Dan XCN udah ketangkap sama Red Rocket yang terlebih dahulu, tadi kita lihat mereka melakukan rotasi terlebih dahulu. Dan XCN kemungkinan besar masuk ke jalur rotasinya Red Rocket, sehingga ini udah free shoot banget. XCN kayaknya nggak punya gun firepower untuk melakukan refract, sehingga mereka harus kabur cukup jauh, tapi mereka menahan di compound dekat Red Rocket. Kayaknya mereka pengen coba lawan sih. Iya, ini daerah-daerah pertigaan di sekitar shelter, di arah dekat-dekat farmnya juga. Ini bagian atas, ini bagian tengah dari circle yang pertama. Tapi bakal ada tapping lagi dari Teddy, berhasil mencicil damage untuk ke arah tim XCN ya. Mereka berhasil reset tadi. Ya ini XCN agak nekat sih menurut gua. Gua rasa ini nggak worth it banget fightnya. Mungkin bisa menahan dulu, mungkin mencari compound yang lebih baik, dan kita lihat circle-nya. Lihat di bagian Dan bawahnya. bagian bawah kembali nih, kayaknya akan ada jegal-jegalan lagi. Kita lihat Aerowolf lebih dulu melakukan rotasi daripada Bigetron. Kita ingat kemarin, Bigetron ngejegal Aerowolf dan mulangin mereka ke arah lobby dengan fashion yang menurut gue sangat-sangat menjijikan. Tapi ini prediksinya Airwolf tuh gambling banget. Antara BTR-nya udah lewat duluan atau BTR yang bakal mereka jegal. Jadi belum ada yang tahu nih informasinya seperti apa. Tapi di sisi lain bakal ada baku tembak yang sudah mulai terjadi. Red Rocket kayaknya bakal mendapatkan kontestan baru. Ada tim lain yang rotasi di belakang mereka tadi. Iya, itu Bonafide tadi kayaknya numpang lewat doang. XCN kembali masuk compound yang masih masuk dalam radar tim lain. Siren ada di sekitar mereka, salah satu tim yang menurut gue juga akan try hard hari ini untuk bisa masuk ke babak playoff. Tapi gue sangat penasaran sih, itu bagian jembatan bakal jadi kontes yang menarik. Lagi-lagi Aerowolf pengen balas dendam mungkin, karena itu sangat mungkin banget kalau misalkan mereka ingin menjegal Bigetron. Mereka berhasil melakukan rotasi terlebih dahulu, mereka punya senjata lebih baik mungkin, karena mungkin Bigetron masih melakukan looting-looting cukup lama tadi. Jadi ya itu bakal jadi Tapi apa bloodbath ya, sih. gue bisa bilang bahwa Airwolf bukan tipikal tim yang Udah juga tim tim Siren. Ini Siren nempatin tempat yang biasa diambil sama BTR juga. Itu bakal Royal Rumble Satu sih dari lakukan atas. yang ada di sekitar Lagi-lagi shelter, jalur tapi rotasinya lu circle-nya nggak akan harus bisa masuk ngebuang lewat ke laut, ke akan bagian sedikit. bawah dan mengambil bagian Semuanya bibir bawa pantai mobil, sedikit. nggak bisa nembak sambil jalan tentunya kalau Ini misalkan lu lagi sambil nyetir. utaranya Karena pas berbahaya, sekarang guys. gila numpuk Harus 8 fokus tim ya itu kalau kayaknya misalkan ada. lagi Hanya nyetir BTR lihat. doang, Mereka Airwolf. saling tatap mata doang, men. Ini kayak sapa-sapaan Ada kayaknya. juga victim yang bro. posisinya sekarang cukup enak. Apa kabar, bro? Berhenti kemana bro? Berhenti, Iya, Bonafide karena berhenti, lagi-lagi dan jalur kayaknya Boom rotasinya bakal nggak gaspol. akan bisa Boom di masuk sini ke nggak akan komit, tapi ada satu pemain
yang mungkin semuanya bawa mobil, nggak bisa nembak sambil jalan tentunya kalau misalkan lu sambil nyetir, nggak berbahaya guys. Mengindahkan tembakan peringatan dari Bonafide. Mereka saling tatap mata doang men. Ini kayak sapa-sapaan kayaknya. Bro, apa kabar bro? Berhenti kemana bro? Berhenti, Bonafide berhenti dan kayaknya Boom bakal gaspol. Boom di sini nggak. Oh tabrakan, Oh my god, Pillars. Berada di arah yang salah, bukan Bobo tapi Bobs. Berada di arah yang salah, tabrakan ketika Boom sudah melakukan set defensif di arah komposnya. What, gue kaget banget sih. Gue gak nyangka itu di Pillars bakal langsung nabrak compound itu. Bener-bener waktu Boom turun, mereka masuk rumah. Tiba-tiba The Pillars Bobs masuk. Itu menurut gue memang timing yang Oh tabrakan, oh my god, Pillars. Berada di arah yang salah, bukan Bobo tapi Bobs. Berada di arah yang salah, tabrakan ketika Boom sudah melakukan set defensif di arah sama banget. Iya, gue kaget banget sih. Gue gak nyangka itu di Pillars bakal langsung nabrak compound itu. Bener-bener waktu Boom turun, mereka masuk rumah. Tiba-tiba The Pillars Bobs masuk. Itu menurut gue memang timing yang gak early game dan banget. Sudah dilempar Flippy. Dan lu lihat tadi arah mobilnya Boom sama arah akan mobilnya tertek kalau Pillars. HP kita lihat nampaknya saling menukar granat. NFT punya high angle, bener-bener kayak abis nabrak terus ada nabrak lagi dan RRQ di sini akan bertemu dengan NFT. Titik lain akan berdekatan, kemungkinan besar ini akan dikontes. RRQ akan mencoba mendapatkan kill sebanyak mungkin di early game dan satu granat sudah dilempar. Flippy tidak akan terkonek tapi akan ada counter grenade di sini. Peko akan tertek kalau HP kita lihat nampaknya saling menukar granat. NFT punya high angle. Oh iya, RRQ punya lower ground dengan compound sementara Warung akan mengamankan titik lain akan menjadi backup pemain untuk menjaga backstep dari RRQ. Mereka bisa memainkan ini dengan benar, mereka bisa dapetin 3 pemain RRQ ini. RRQ kalau mereka mau menang duel, mereka harus dapat opening frag-nya. Satu opening frag aja, itu duel bisa dilakukan. Bukan backup, kayaknya dia kebegal sama Aura. Karena tadi dahulu bakal langsung. Oh iya, benar. Semuanya bawa mobil, nggak bisa nembak sambil jalan tentunya kalau misalkan lu sambil nyetir. Karena berbahaya guys, harus fokus nyetir kalau misalkan lagi nyetir. Lihat, mereka saling tatap mata doang men. Ini kayak sapa-sapaan kayaknya. Bro, apa kabar bro? Berhenti kemana bro? Berhenti, Bonafide berhenti dan kayaknya Boom bakal gaspol. Boom di sini nggak akan komit, tapi ada satu pemain yang mungkin akan datang dari arah belakang. Bonafide harus berhati-hati, tapi Boom nggak mengindahkan tembakan peringatan dari Bonafide. Mereka bakal langsung ngisi compound. Mungkin itu bukan compound terbaik yang buat diisi karena lagi-lagi open field. Kalau keluar dari situ itu bakal jadi oh tabrakan, oh my god, Pillars. Berada di arah yang salah, bukan Bobo tapi Bobs. Berada di arah yang salah, tabrakan ketika Boom sudah melakukan setup defensif di arah compoundnya. What, gue kaget banget sih. Gue gak nyangka itu di Pillars bakal langsung nabrak compound itu. Bener-bener waktu Boom turun, mereka masuk rumah. Tiba-tiba The Pillars Bobs masuk. Itu menurut gue memang timing yang gak beruntung banget sih. Dan lu lihat tadi arah mobilnya Boom sama arah mobilnya The Pillars, mereka ngebentuk satu angle V. Berarti emang angle-nya tuh sama banget. Iya, bener-bener kayak abis nabrak terus ada nabrak lagi dan RRQ di sini akan bertemu dengan NFT. Sangat berdekatan, kemungkinan besar ini akan dikontes. RRQ akan mencoba mendapatkan kill sebanyak mungkin di early game dan satu granat sudah dilempar. Flippy tidak akan terkonek tapi akan ada counter grenade di sini. Peko akan tertek kalau HP kita lihat nampaknya saling menukar granat. NFT punya high angle sementara RRQ punya lower ground dengan compound. Sementara Warung akan mengamankan titik lain akan menjadi backup untuk menjaga backstep dari RRQ. Iya, kayaknya ini bukan backup, kayaknya dia kebegal sama Aura. Karena tadi ada 3 pemain Aura. Benar. Pemain, kalau misalkan mereka bisa memainkan ini dengan benar, mereka bisa dapetin 3 pemain RRQ ini. RRQ kalau mereka mau menang duel, mereka harus dapat opening frag-nya. Satu opening frag aja, itu duel bisa dilakukan. Ya, tapi kayaknya NFT yang bakal mancing granatnya terlebih dahulu, bakal langsung dimasak sama Flippy. Dia bakal mengontrol bagian sebelah kirinya. Intip sedikit, masih mengamankan bagian shake dan pintunya udah hilang nih. Ya, pintunya udah hilang. Tentunya untungnya belakangnya nggak ada siapapun. Betul, dan ventingnya untungnya kecil. Jadi untuk ngepasin ngelempar granat ke dalam ventingnya, kalau nggak diem dulu itu bakal sulit banget. Ini three-way showdown pas Aura kayaknya cuma... Warung sih yang kasihan. Warung sih kasihan banget. Warung kasihan banget. Karena angle-nya Warung itu kemungkinan besar bakal diambil sama sisi lain kalau ada tim lain yang berusaha untuk ngambil compound dari RRQ yang sudah mereka tempatin. Waduh, ngebanting ke atas. Circle-nya sih bikin pusing banget. Lihat, tadi numpuk di utara. Semua tim kayak, oh kita ke selatan aja guys. Sekarang selatannya yang numpuk. Karena tapi utaranya lihat, udah kosong. Victim sama Morp itu deket banget. Mereka ngambil dalam sudut sebelah kiri tadi. Di push pas, kita lihat di sini NFT. 3 pemain akan melakukan flanking dari daerah kanan. Sementara RRQ akan mencoba menahan rumah mereka. NFT Flippy masih mencoba melakukan scanning. Drone akan menahan di daerah tangga. Flippy mungkin akan menjadi opening fragger. Kita lihat memimpin barisan terdepan dari NFT. Namun granat dari Nerpeko berhasil
berhasil melakukan opening frag dari Whiskey. Drone di sini akan turun dari atas ke bawah. Voldemort juga berhasil melakukan Mas Gaga. Opening frag yang sangat penting dari si Drone dengan lurkingnya berhasil memberikan damage. Namun justru dia yang akan kena knock. Warung tidak bisa berbuat apapun. Voldemort menjadi asa terakhir dari RRQ untuk menang melawan NFT. 3 lawan 1. Voldemort unggul map control sebenarnya. Sembari Flippy akan mencoba melakukan healing mungkin di atas. dia cabut? Voldemort apakah dia akan cabut? Kayaknya dia bakal cabut sih. Dia bakal masuk ke dalam mobil. What? Kayaknya- Mobilnya oh, nggak gerak. Dia keluar lagi. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dan sekarang dia berada di arah luar. Dia bakal mengambil sisi arah broken wall-nya terlebih dahulu. Warung jauh banget. Warung sulit banget buat nge-backup. Lempar granat dari arah Voldemort bakal ditujukan menuju ke lantai 2 sepertinya. Dilempar ke ruangan sebelah kanan. Tapi Flippy sudah berpindah ke arah ruangan sebelah kiri. Tidak akan bisa mendapatkan apapun. Dan mobil sudah mulai berasa. Voldemort 1 lawan 3. Apakah dia bisa mendapatkan clutch-nya ke arah NFT? Ini sulit banget sih. NFT menang jumlah pemain 3 lawan 1. Voldemort harus nge-clutch 1 lawan 3. Harus benar-benar make a play kalau misalkan pengen mengeliminasi NFT yang menurut gua hampir mustahil. NFT bahkan bermain ini dengan sangat pintar. Dia tahu Voldemort ada di situ, dia muter terlebih dahulu. Sembari victim kita lihat tampaknya akan dipulangkan ke arah lobby. Bertemu dengan Red Rocket. Sementara NFT, mereka tahu, mereka punya mobil. Dan Blue Zone mulai menghimpit Voldemort. Artinya Voldemort harus lari. Dan di sisi lain Aura akan memalingkan konsentrasinya ke arah Red Rocket yang sekarang bertetanggaan dengan mereka. Ya, ini bakal jadi close combat antara Red dan juga Aura. Tapi kayaknya fight ini bakal lama banget. Karena dari kedua tim ini mereka punya kompon. Dan Aura sudah mendapatkan satu pemain dari Bumi Kiar. Berhasil diamankan. Flippy harus healing terlebih dahulu. Bakal ada flank sebelah kanan. Ada prediction. Dan sama-sama memegang weapon. Flippy berhasil dikontrol dengan sangat baik. 1 pick demi 1 pick. Hanya menyisakan pala Gimpe saja dari NFT yang sudah keluar dari arah kompon tersebut. Voldemort akan melakukan fight sama tim Aura terlebih dahulu. Voldemort tadi melakukan misi bunuh diri pas dia dapetin 2 pemain, kenokin aja, make sure mereka dapat poinnya, baru mati sama Blue Zone. Menurut gue itu gameplay yang bagus banget tadi dari Voldemort. Decision making yang on point dan sementara itu kita akan kembali ke pertandingan antara 3 tim. 3-way showdown, tusuk sate antara Aura, Boom Esports dan juga Red Rocket. Tapi Aura yang ke sandwich karena Iya. Red Rocket dan Boom punya angle ke arah Betul. Aura. Aura harus fokus ngebagi ke arah 2 tim ini. Ken akan ditugaskan menuju ke arah Red Rocket sementara Rosesi dan juga Jaden kayaknya bakal fokus ke arah Boom. Menurut gue Aura Oh, harus ada Morph juga. Oh iya, Aura menurut gua harus main waktu sih. Mereka udah tinggal nunggu, berdoa supaya circle-nya ngebanting semua. Menurut gua itu adalah satu-satunya cara kalau mereka pengen nge-wipe. Kalau mereka mau nabrak, mereka harus commit full dan gak boleh setengah-setengah. Dan harus dilakukan dengan sangat cepat. Karena kalau enggak, salah satu dari Boom atau Red Rocket bisa nyayor mereka waktu mereka lagi crossing. Ya, ini bakal berbahaya juga. Red Rocket, 2 orang di arah balkon di tempat yang sama. Sementara Kings masih mengatur angle-nya terlebih dahulu. Ini benar-benar ke sandwich banget Gila. untuk Auranya. Aura mau kemanapun bakal ke pick off karena ada Morph juga yang sudah mulai Iya. mendekat. Ini circle-nya lagi-lagi nggak friendly sama sekali. Makanya kita lihat bagaimana pertempuran di bagian selatan. Dan ini Aero Potato dengan 76 kill-nya. Wah, ngambilnya ke tengah Ke tengah cuy. circle-nya. Ini bakal gelut banget sih. Ini circle-nya benar-benar nggak friendly sama sekali ke player. Selalu ngebanting di mana nggak ada tim sama sekali. Jadi memang bakal ada lomba lari. Aero Wolf terjegal sama Morph. Morph juga terjegal sama Aero Wolf. Jadi salah satu dari mereka harus saling mengeliminasi terlebih dahulu mungkin. Atau bahkan kalau ada satu duluan yang bisa masuk ke dalam circle. Kalau dia punya mobil, Forting, Morph pasti kejegal. Tapi di sisi lain Aura mulai melakukan rotasi karena Boom nampaknya meninggalkan. Oh, bakal ditabrak di sini. Rosesi akan menjadi orang pertama. Mobil mulai diparkir. Kita lihat di sini nggak bisa masuk dari jendela. Forting yang bagus banget dari Boom. Sembari Ikia berhasil mendapatkan Jaden. Rosesi harus mencari jalan masuk lain karena mobil ini menjegal jalan mereka masuk dari arah jendela. Ikia berhasil melakukan recovery masuk ke dalam rumah. Godinez akan mencoba menahan. Rosesi akan tertek, akan tumbang karena ledakan mobil. Godinez berhasil melakukan satu lagi dan mungkin mendapatkan yang kedua sembari Ken masih mencoba mendapatkan pick untuk Aura. Masih menahan di sini. Push dari Aura menjadi sangat berantakan karena defense yang bagus banget dari Boom. Ya, step sudah mulai terdengar sekarang sedikit pusing karena ada 2 orang yang bakal maju ke sana. Roses dan Rakyat tipis banget bakal ada sedikit pick dari Godin yang hampir mendapatkan 1. Godin bakal di-push langsung dan close combat yang berhasil dikontrol dengan sangat baik oleh Aura walaupun mereka sedikit kocar-kacir karena defensif dari Boom begitu rapi. Di sisi lain Potato melakukan spray dan berhasil mendapatkan 1 Jaxi. Tertumbang begitu saja dan Potato bakal mendapatkan finishing point karena Jaxi-nya. Tapi ini arah yang sangat terbuka banget untuk Morph dan juga Aero Wolf. Iya, ini udah jadi madness sih menurut gua. Kita lihat mobilnya bahkan ditinggalin karena dia tahu mobil itu bakal jadi sasaran empuk buat tim-tim yang udah ada dalam circle. Bigetron, kita nggak ngelihat mereka dan sekarang kita baru akan melihat aksi dari Bigetron. Satu persatu pemain dari XN mulai di pick off. Nick Ozu juga mulai mendapatkan pemain-pemain dari Bonafide. Sementara Jaxi akan ditumbangkan dan kirim ke arah lobby nampaknya. Bigetron sudah berhasil mendapatkan 3 kill. NFT akan dipulangkan pula
Dan ini udah basically saling bunuh aja sih. Morph bahkan tereliminasi, Bahampas bahkan tereliminasi. Dalam waktu 10 detik kita ngelihat 5 tim pulang ke lobby pas. Yes, dengan sangat cepat. Tapi Zuxi posisinya bakal langsung di finishing juga. Ini udah bener-bener chaos banget karena open field dan hanya ada pohon dan batu yang sedikit untuk bisa dimanfaatkan sebagai defensive area mereka. Ya dan ini menurut gue kabar gembira sih buat Siren. Karena lagi-lagi pesaing mereka sekarang udah jauh banget. Mereka bisa dapat placement point yang cukup kalau misalkan mereka bermain dengan sangat cerdas. Mereka punya Red Rocket, tapi 8 Red Rocket kill. 8 kill. Tapi mereka juga udah jauh banget sih di atas klasemen. Itu main bagus banget mereka. Lagi-lagi kita tahu Red Rocket adalah tim yang bagus banget kalau main defensif. Dan kita lihat mereka dapat 8 kill. Dan Potato udah ngeliat Ryzen. Dan sementara ini kita lihat Kings bahkan akan menjadi turret ya dari bagian atas. Dan Spauf di posisi yang kebuka banget. Kings mungkin akan mencoba memanen satu nyawa lagi dari Arrow Wolf. Open fire banget. Harusnya ini udah confirm kill sih. Spauf harusnya udah gak bisa apa-apa. Gak bakal bisa kemana-mana lagi. Dia bakal kemakan sama zona juga dan kemakan peluru dari Kings. Ini tempat yang enak untuk Red Rocket. Mereka nambah pundi poin mereka. 9 kill hampir menuju ke arah 2 digit. Hanya butuh 1 kill lagi. Bakal ada smoke yang sudah mulai di-up. Sementara Teddy bakal mengambil bagian bawahnya, atasnya. Sumpah itu Kings bener-bener jadi observer untuk Red Rocket ya. Iya, tapi Kings harus turun pas. Karena circle-nya membanting ke arah Siren. Ini lagi-lagi Siren benar-benar membutuhkan hal-hal yang seperti ini nih. Buat mendapatkan poin tambahan. Bonafide keluar bakal open field. Jadi menurut gua di titik seperti ini siapapun yang punya circle bisa dapetin chicken dinner. Karena ini open field banget. Yes, ini open field banget. Microboy harus bergerak sekarang juga. Mereka kalau nggak gerak sekarang, ini mereka bakal rebutan di bagian pinggir dari jalur rotasi mereka. Ini sulit banget sih. Ini Siren dalam posisi terbaik menurut gue. Mereka punya compound, mereka punya barikade, mereka punya pohon, mereka punya high ground, mereka punya circle. Menurut gue Siren misinya sekarang adalah jangan sampai mati waktu ditabrak dan berhasil mendapatkan 1 dari Argenta dan mungkin mendapatkan 2 dari Kental di sini dan bakal diledakin. Tidak akan ada rotasi lagi kemungkinan dari The Pillars, namun Boboho turun di tempat terburuk yang bisa dia lakukan. Di posisi yang sangat terbuka akan terkenok. Red Rocket berhasil mendapatkan 10 kill, namun Siren juga berhasil menahan posisi mereka dengan cukup baik. Tapi di belakang mereka ada Aura, mereka harus berhati-hati. Ya ada Aura sama ada tim lain juga bakal mendekat ke arah mereka. Kings tidak akan bisa melakukan backstep, seharusnya sembari Kings akan mencoba melakukan repositioning. Siren kembali menahan port mereka dengan sangat kuat dan Lukite akan kembali mendapatkan angle karena tadi mendapatkan Renalre. Bonafide bisa mendapatkan angle kembali ke arah Bigetron yang sekarang terjepit mati. Mereka nggak punya cover sama sekali. Betul. Punya berapapun smoke, mereka akan sangat sulit buat masuk ke dalam circle. Tapping dari Siren berhasil mendapatkan last man standing. Microboy di pick off. Finish di posisi ke-6 dan Siren sudah mendapatkan 6 poin kill. Ya dan ini Kings bakal meninggalkan Aura. 4 tim tersisa sekarang pas Red punya 3 pemain. Siren juga punya 3 pemain. Tapi Siren punya compound. Sementara Genesis Dogma perlahan tapi pasti masuk dari arah belakang. Siren kalau nggak berhati-hati ini akan menjadi cara terburuk untuk mengakhiri pertandingan di ronde Erangel kali ini pas. Ya karena jumlah pemain mereka sama. Red Rocket Siren punya 3 pemain yang sama. Sementara Bonafide menyisakan 2, GD hanya menyisakan 1. Tapi GD lihat, last man standing mereka ada 7 kill yang sudah dikumpulkan juga sama tim GD. GD cukup banyak kill untuk di round Erangel kali ini. Iya, ini GD bisa ngerusak permainan Siren banget sih kalau Siren nggak hati-hati. Mereka udah kemungkinan gak punya helm lagi cuy. Udah gak punya helm. Fast level 1 udah merah banget lagi. Iya ini cuma pakai topi Kung Lao ya. Dari Mortal Kombat dan Red Face bakal buka badan. Siren harus berhati-hati sekali lagi. Backstep mereka tidak begitu aman, ada satu tim lain. Dan kemungkinan besar, gila men ini GDL. Kalau dia nembak di waktu yang tepat, Siren bisa tusuk sate dan dia bisa dapetin kill yang banyak banget. Ya ini bisa jadi hancur. GDL harusnya bakal menembak dan bakal ada free shoot ke arah King. Spray dari arah batu dan berhasil. Dengan usinya berhasil mendapatkan 1 namun Teddy unggul jumlah pemain berhasil mendapatkan 1 sementara Bonafide masih ada 2 pemain. Ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan push sembari Teddy mencoba melakukan revive ke arah Kings. Hitman di sini akan datang dari arah flank kanan. Langsung saja berlari. Apakah akan sempat Teddy berhasil melakukan 1? Harus melakukan clutch 1 lawan 1 sekarang. Kita lihat pemain terakhir dari Bonafide akan mencoba berdansa dan Bonafide berhasil mendapatkan chicken dinner. Teddy mencoba yang terbaik namun akan gagal. Bonafide berhasil memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Gila men, itu close combat yang dia udah berhasil ngedapetin 1, 2 lawan 1. Tapi ternyata Uzinya tidak bisa mengontrol pemain terakhir dari Bonafide. Iya, Zulhak dia nge-clutch-nya pinter banget. Joget-joget dulu, digocek terlebih dahulu. Main dengan sangat baik, Bonafide juga mendapatkan poin yang mereka butuhkan lagi-lagi. Menurut gua, Bonafide berada di posisi yang aman, tapi minimal mereka per hari dapat 30. Dengan chicken dinner. Halo. Anjay. Halo. Masih Halo.
Masih di apart kah kalian? Iya, masih di apart. Masih di apart ya. Betah ya? Betah lah. makanan Enggak betah enak sih, enak. ngeri, serem. Tenang, yang kemarin cuma gosip ya. Aman pokoknya. Tenang, cuman gosip. Yang penting kalian aman-amankan diri saja di sana ya. Mengurung diri, Aman, isolasi. kok kita nggak pernah keluar kok. Oke. Oh, Gue mau nanya nih. Yang- Seberapa yakin Bonafide untuk lolos ke 16 besar? Karena kan masih struggle kejar-kejaran poin nih. Bisa dibilang papan tengah lah. Ya. 100% yakin. 100% yakin ya. Wow, kepercayaan ini gue demen nih yang kayak gini nih. Betul. Terus kira-kira ada strategi yang berbeda lagi nggak untuk menghadapi hari-hari terakhir ini? Untuk Ada sih, karena biasanya udah di hari-hari terakhir kayak gini nih yang apa ya, yang jauh dari masuk ke top 16 biasanya pada barbar. iya, betul. Termasuk kalian yang kita Termasuk lihat kalian. barbar hari ini ya. Nah, iya, enggak sih kita lebih ngejar kalem. ke 16-nya, maksudnya Aha. yang jauh banget di bawahnya itu biasanya lebih kayak buat nabrak-nabrakin, ngancur-ngancurin poinnya itu loh yang kita seremin. Oh, Berarti- yang berarti- ibaratnya buat tim-tim yang udah dipastiin kayak Iya. sulit banget untuk masuk ke 16 besar ya. Nah, itu. Berarti Jadi, mereka udah aware. Jadi kalian dengan itu. benar-benar menghindari bertemu dengan tim-tim tersebut. Kalau ada kelihatan di kill feed, sebisa mungkin dihindari aja apa malah kalian bakal tabrak balik? Iya, kalau misalnya ngadepin tim-tim itu. Gimana? Kalau misalkan nih lu ketemu sama tim yang lu bilang nih, tim-tim yang udah bisa dibilang gak bakal masuk ke playoff. Kalau lu ketemu ngeliat di kill feed kayak, oh ini tim ini, bakal lu hajar atau bakal, ini kayaknya bakal main gila nih, kita kabur aja yuk gitu. Hajar lah, Wah, poin, Hajar tetap ya. poin kill. Tetap Poin hajar kill ya. tetap ya, hajar ya. Poin kill tetap Iya. diincer. Kalau misalkan nih kalian kan di papan bawah nih lagi kejar-kejaran. Victim, IOG, EVOS, Onyx. Di Victim antara- udah di atas cuy. Victim udah di atas ya? Onyx, kalau nggak salah The Pillars, NFT, Onyx, EVOS, Bonafide, Siren. Nah itu 5 tim tadi yang kalian pengen depak banget supaya nggak masuk ke 16 besar di mana? Sebutin lagi San, timnya San. Pilih nih ya. Onyx, NFT, The Pillars, EVOS, Siren. Nah sebutin satu The Pillar. tim. The Pillar. Pillars. Kenapa The Pillar? Gak tahu kenapa. Kok Pokoknya bisa yang gitu? terlintas di pikiran dia doang Enggak, aja kayaknya. kayak ya iya keluar di pikiran yakin ya udah Pilar. The Pillar. Yang gitu. udah kalian yakin Iya. bakal kalian depak dan gak masuk ke 16 besar. Iya. Oke. Oke. Pokoknya dah. semangat terus buat Yap. Bonafide. Masih ada 10 Siap. round lagi untuk Bonafide. Good luck. Semoga bisa lolos ke 16 Makasih. besar. Bye-bye. Thank you. Ya, makasih. Bye-bye. Oke lah kita bakal melihat top statistik terlebih Iya. dahulu. Oh, Kings 8 8 kill. kills. Bobo Ho dengan 479 heal. Red Red Face. Face 2 headshot dan Chisun 275 Ini yang meter. di mana ya seasonnya? Tadi tangkap nggak sih? Di Berarti season? kalau nggak salah tadi dia paling jauh defensifnya dibandingkan 3 pemain victim yang lain. Berarti pas fight sama Morph iya, kemungkinan iya, besar. Di bawah kanan Betul. itu ya. Bawah kiri. Iya kiri, mohon maaf. Nah Kings dengan 8 kill, ini Red Rocket ya kalau kita lihat di minggu awal kayak, ini tim oke lah. Masukin minggu akhir, kok ini tim galak banget sekarang. Gas lagi ya. Ngegas banget, nah, dapetin kill banyak banget. Kita Kayaknya bahkan ada spare part yang diganti. iya, roketnya tahu-tahu terbangnya Iya. kenceng banget. Betul. Ini Red Face sekonyong-konyong tahu-tahu ada di most kill leaderboard. Menurut gue ini tim yang masuk ke playoff harus diwaspadain banget sih, nggak boleh di underestimate. Pastinya. Di Dan Menzilla kita harusnya di langsung Kings. Kings ya harusnya. 8 kills dia mendapatkan enggak Wow, ternyata Red Face. Berarti Red Face killnya banyak juga. Mungkin 7 kali ya. Dia killnya kayaknya nggak terlalu banyak. Tapi Asisnya banyak. asisnya dia Iya, yang karena sangat ngebantu. karena Kings yang tadi nge-tapping-tappingin tuh dari atas Radio tower radio, kan. Radio Ah. tower, radio mana Pak? di radio. Nah, itu kalau kita lihat hampir full house lagi pas. Iya. Hampir full house lagi. Satu pemain aja kurang. Teddy, Rocky. Sudah semakin tipis ya untuk melihat full house dalam top damage dealer. Betul. Masih Dan ada MVP. beberapa round Antara lagi. Red Face atau Kings lah kayaknya untuk MVP-nya. Red Face. Face. Red Face. Gue penasaran sih kayaknya berapa. 5. Oh, tapi Asisnya asisnya 5. lima. Oke. Gila. Gokil, Ya men. seimbang lah ya sama total damage yang Kayaknya yang berhasil ngenokin diambil. si Kings, yang nge-finishing si Red Face. Jadi masuk asis. Enggak kayaknya- kebalik, enggak Iya, kebalik balik, pas. Yang ngenokin si Kingsnya, yang Tadi lu ngomongnya gak gitu. Balik ya? Pokoknya yang ngenokin si Kings, yang nge-end si Red Face. Udah ngablu nih orang. Baru game 2 udah ngablu. Dia ngomongnya
Iya. Intinya Gue seperti ngerti. itu, Maksudnya yang nge-damage, yang nge-knock, red face. No, yang ngenokin Kings, yang nge-end si Red Face karena killnya itu bakal masuk ke orang yang ngenokin, bukan yang nge-finishing poinnya. Kecuali iya, steal iya, kill iya, dari iya. tim yang berbeda. Itu Tapi baru. Tapi bisa jadi si Kings kill steal juga karena kan dia ada di radio Iya. tower. Aerowolf kan Radio tembakin dari tower. banyak arah Betul. tuh. Di tapping, culik, banyak banget sih. Kalau nggak salah nyayur si Red Rocket Karena ini. kalau satu tim misalkan gue yang nge-knock, yang nge-end lu, killnya bakal tetap masuk ke gue. Tapi ngomong-ngomong soal kill 15 kill 15, poin cuy. diambil oleh Red Rocket bahkan lebih banyak daripada Bonafide ya. Ya 15 kill, double digit, tambah placement point di second position, jelas 29. itu enak banget. Bonafide menurut gua dengan dapetin chicken dinner ini plus jumlah kill mereka harusnya udah bisa dibilang relatif aman lah masuk ke playoff. Ya. Siren good start dapetin 16 poin tapi masih ada 50 poin lagi yang harus mereka dapetin buat bisa at least lebih aman masuk ke day 2 besok nanti ketika mereka main. Besok ya, ini besok lu bisa lebih seru daripada hari ini loh. Iya, besok bakal Besok panas bakal banget sih. panas banget. Karena sikut-sikotannya antara Siren, EVOS, Onyx itu 3 tim yang bakal iya. IOG. IOG agak jauh sih pas menurut gua. Menurut gua 3 tim sih. Ini Onyx, EVOS, Siren sama The Pillars. 4 Tapi The Pillars berarti besok udah nggak ada. The Pillars sih yang Ini dia harus katanya nabung. malam ini. Dia harus nabung hari ini. Tapi tabungannya tuh Dia dari harus buka awal. celengannya hari ini. Iya. Oh jangan Tapi- dibuka dulu Jangan dibuka, celengannya. ditutup dulu Ditutup